Chapter 16. Bab 16, Memasuki Istana, Diagnosis. Bahkan jika subjek yang dimaksud adalah metode dari surga, tidak ada yang tidak bisa dia pahami, tidak dengan keluasan pengetahuannya. Baginya, metode dasar dari dunia biasa sesederhana seorang anak yang membaca 3 karakter klasik, atau ratusan nama keluarga. Setelah menjalankan metode itu melalui pikirannya, kekhasannya, pro, dan kontra, semuanya diungkapkan kepadanya tanpa malu-malu. Apa yang membuat Jiang Chen marah dan geli adalah, bahwa dalam ingatannya, Jiang Chen di masa lalu hanya berlatih ametis Ki Timur 6 kali dalam 2,5 tahun terakhir. Dan dari saat-saat itu, 2 sesi telah berlangsung bahkan 10 menit sebelum beberapa temannya menyeretnya keluar untuk bersenang-senang. Yang benar-benar menyebalkan adalah bahwa seorang praktisi harus menjadi puncak dan lambang kemalasan agar gagal sekuat itu. Satu-satunya lapisan perak dan sumber hiburan adalah semakin sedikit yang dilatih mantan Jiang Chen, semakin baik bagi Jiang Chen sekarang. Dengan cara ini, dia bisa menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan Jiang Chen sebelumnya saat berlatih. Tetap saja, dia benar-benar hanya berlatih metode ini berkali-kali selama 6 kali. Ini pada dasarnya dimulai dari awal. Berlatih metode seperti ini sebagai dasar yang satu ini tidak memerlukan pemikiran khusus atas nama Jiang Chen. Dia tidak hanya bisa dengan mudah memahami banyak misteri perang Dao yang bahkan akan terjadi pada orang lain, tetapi dapat memperbaiki, dalam skop, metode cacat atau tidak lengkap. Tentu saja, Jiang Chen tidak peduli dengan refleksi yang tidak semestinya, karena metode dasar seperti itu tidak layak baginya menghabiskan terlalu banyak waktu. Dia telah sepenuhnya mencerna teori-teori dasar dalam 1 jam. Akan mudah untuk berlatih setelah dia mencerna sepenuhnya. Dia agak ragu-ragu dan tidak terbiasa untuk pertama kalinya, tetapi menjadi lebih nyaman dan percaya diri untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya, eksekusinya semurni api bengkel. Kali keempat, kali kelima. Jika leluhur kerajaan timur bisa menyaksikan penyebaran metode ke-6 Jiang Chen, rahangnya pasti akan terkejut dan mungkin bahkan ingin memuji Jiang Chen sebagai tuannya. Ini karena dia sudah melalui lebih dari 10 derivasi metode dasar, dan ini adalah saat Jiang Chen menahan diri. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin membuang sel-sel otak yang tidak perlu, dia sebenarnya dengan mudah memperoleh lebih dari 100 permutasi. Keingintahuannya puas setelah beberapa kali, Jiang Chen bosan dan berhenti berlatih. Memboroskan terlalu banyak waktu dalam mempelajari taktik dasar seperti itu sama saja dengan mencekik kehidupan prima. Dia memutuskan untuk mengunjungi kembali ujian ketiga. Artikel seni bela diri, artikel pengobatan roh, makalah kekuasaan dan pengaruh, dan makalah strategi militer. Ujian ketiga sebagian besar mencakup konten di atas, yang hanya perlu dilakukan untuk mengingat. Tentu saja, ada juga ruang untuk kreativitas. Untuk bagian kreatif, seseorang dapat menerima tanda kelulusan meskipun mereka tidak mengisinya. Itu hanya sesuatu yang digunakan untuk memisahkan para jenius dari yang biasa-biasa saja. Jiang Chen melirik setengah hati melalui itu adalah koleksi item yang kasar dan sederhana. Dengan pengalaman dan bank pengetahuannya, seolah-olah orang dewasa menjawab pertanyaan yang ditulis untuk anak-anak. Tidak bisa lebih mudah dari ini. Baiklah, tidak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk goreng kecil seperti percobaan naga tersembunyi. Tugas yang dihadapi adalah menemukan metode yang cocok untuk badan ini. Itu tidak bisa terlalu bagus, tetapi harus memiliki potensi tak terbatas. Petik 2. Metode agung dan surgawi yang mencakup segala sesuatu di dunia adalah hal biasa seperti bulu pada seekor sapi dalam ingatan Jiang Chen. Tetapi untuk menemukan yang cocok tidak mudah. Pertama, tubuh ini tidak akan mampu mempraktikkan metode yang terlalu luar biasa dan bertentangan dengan jalan alam. Itu akan seperti seseorang yang terbiasa makan makanan sederhana yang tiba-tiba melahap makanan lezat dari darat dan laut. Itu pasti menyebabkan gangguan pencernaan. Tentu saja, metode ini juga tidak terlalu rendah. Jika itu di bawah standar, maka titik awalnya akan lebih rendah dari yang lain dan sangat membatasi dirinya di masa depan. Jiang Chen tidak punya keinginan untuk membuat jalur kultivasinya menjadi kasar dan bergerigi hanya karena ia memulai dengan kaki yang salah. Ini juga sesuatu yang tidak bisa terburu-buru. Dengan kondisinya saat ini, Jiang Chen belum sepenuhnya dibiasakan dengan tubuhnya, dan secara alami tidak dapat menyesuaikan metode yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Oh well, ametis Ki Timur yang baru dan lebih baik sudah cukup baginya sekarang.
Tugas yang dihadapi adalah menangani Lu dengan tepat. Hari ketiga, Jiang Chen berjongkok dengan koleksi buku di manor bukannya keluar. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang dunia ini sejak kedatangannya. Terlepas dari sekelompok tindakan gila, konyol, dan tidak berguna yang dilakukan oleh masa lalunya, tidak ada banyak kenangan yang berharga sama sekali. Jiang Chen tidak berniat menjalani hari-harinya dalam kebodohan. Untuk mengetahui musuh seseorang dan juga dia tahu dirinya adalah cara untuk terus-menerus muncul sebagai pemenang dari pertempuran. Meskipun ia adalah putra reinkarnasi dari Kaisar Langit, ia sekarang menduduki posisi biasa, dan kenangan kehidupan masa lalunya hanya dapat mendukungnya secara teoritis. Dia masih harus mengandalkan tubuhnya saat ini dalam hal pelatihan yang sebenarnya. Teori bisa menyelamatkannya dari banyak usaha dengan menghindari jalan berkelok-kelok, dan bisa membantunya tumbuh lebih cepat daripada yang lain, tetapi itu tidak bisa mengubahnya menjadi master yang tiada taranya dalam waktu singkat. Jika dia beristirahat dengan kemenangan karena ingatan dari masa lalunya dan menjadi super, maka dia mungkin saja mati suatu hari tanpa tahu caranya. Setelah semua, tingkat kekuatan bela dirinya peringkat di antara yang terendah dari yang terendah di dunia ini. Terlalu banyak orang yang bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Pemahaman Jiang Chen tentang dunianya saat ini sangat mendalam setelah semalaman membaca, dan ia merasa cukup produktif. Ketika malam tiba, dia memasuki ruang rahasia lagi dan sulit berlatih. Setelah satu malam pelatihan, ia lebih jauh mengkonsolidasikan kendali atas 4 tingkat ki sejatinya. Keempat meridian yang dibersihkan itu terasa lebih kuat setelah dia menempatkan mereka melalui pemeras beberapa kali. Menilai dari tempo dan kecepatan ini, meridian aku akan dapat mendukung membersihkan titik akupuntur kelima dalam waktu 5 atau 6 hari. Di dunia ki sejati, setiap langkah berturut-turut akan menjadi lebih sulit daripada yang terakhir. Kesulitan membuka setiap meridian berurutan akan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Jika fondasi awal tidak kokoh diletakkan di atas batu, dan praktisi mulai membuka meridian mau tak mau, maka sangat mungkin ia akan menyebabkan gesekan antara meridian. Skenario kasus terbaik adalah meridian rusak, dan praktisi selamanya terhenti di jalur pelatihan. Skenario kasus terburuk adalah meridian meledak dan praktisi meninggal segera. Jalan kultivasi penuh dengan bahaya. Ini bukan garis kosong entah dari mana. Tentu saja, Jiang Chen juga memiliki kelebihan. Ada banyak cara untuk menguatkan meridian di bank ingatannya, dan banyak pendekatan untuk memperkuat mereka. Tambahkan sejumlah obat roh untuk mendukung, dan dia akan dapat secara drastis mengurangi waktu yang dia butuhkan. Biasanya, mereka yang berpotensi tinggi akan menggunakan 3 bulan untuk naik dari 4 meridian ke 5 meridian. Itu ada di puncak. 6 bulan dianggap sangat baik, dan rata-rata 9 bulan. Mereka yang makan waktu lebih dari setahun biasa-biasa saja. Tentu saja, ada juga yang berjuang sepanjang hidup mereka dan tidak pernah berhasil. Mereka berada di luar bidang pertimbangan. Tetapi dengan Jiang Chen, melalui penggunaan teknik-teknik tertentu dan dukungan pengobatan roh, ia yakin bahwa ia dapat menerobos 4 meridian menjadi 5 meridian ki sejati hanya dalam 7 hari. Ada satu proses khususnya yang tidak perlu dia habiskan, dan itu adalah untuk menemukan titik aki ki yang sebenarnya. Di dunia ini, eksplorasi dan refleksi diperlukan untuk menemukan dan membersihkan setiap titik akupuntur. Tapi Jiang Chen dilengkapi dengan metode lokasi True Acupoint Resonance. Jiang Chen cukup puas dengan gaya hidup pelatihan yang berkelanjutan. Keesokan paginya, Jiang Chen bangun pagi-pagi ketika sinar cahaya pertama mengintip dari timur. Dia pindah ke bidang pelatihan di Manor dan berlari melalui seluruh metode Eastern Amethyst Ki, serta 2 taktik seni bela diri yang terkandung di dalamnya. Amethyst Cloud Palm, anggun dan elegan, itu adalah embusan dedaunan dan bunga yang jatuh 1 detik, dan awan pelangi mengejar bulan berikutnya. Keduanya tidak penting dan nyata, itu menekankan menjadi halus. Eastern King Point, di sisi lain, menekankan ketidakpastian. Itu mendadak seperti guntur, tetapi juga seperti bintang jatuh. Sekilas-sekilas naga ilahi akan tiba-tiba muncul, menangkap satu lengah. Jiang Chen sepenuhnya melewati mereka berdua dan melonggarkan anggota tubuhnya. Di tangannya, banyak detail yang tidak terkandung dalam instruksi asli diperlihatkan, diambil dari metode untuk mengembangkan pikiran bersama dengan iringan 2 teknik seni bela diri. Sangat disayangkan bahwa tidak ada satupun hadirin yang hadir, jika tidak, Jiang Chen pasti akan membuat penonton berdiri. Jiang Chen makan sarapan 1 jam kemudian dan mengirim Jiang Zheng ke Bos Song,
memerintahkan yang pertama untuk secara pribadi mengirimkan kiriman batu berjongkok ke istana. Jiang Chen di masa lalu telah mengikuti Adipati Jiang Han ke istana beberapa kali, sehingga rute ke istana tidak asing dalam pikirannya. Ia juga cukup berpengalaman dalam adat istiadat yang harus diperhatikan. Berbekal medali naga berukir, ia tidak menghadapi rintangan di sepanjang jalan. Meskipun istana itu 100 kali lebih mengesankan daripada rumah tangga sementara yang didirikan oleh Adipati Jiang Han di ibu kota, tetap saja tidak menimbulkan minat sama sekali pada Jiang Chen. Dibandingkan dengan pemandangan hebat yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya, kemegahan berbagai macam istana ini tampak agak kurang dibandingkan. Jiang Chen memberi hormat kepada Yang Mulia. Mereka sepakat untuk tidak membungkuk di depan raja, jadi Jiang Chen hanya cenderung sedikit tubuhnya ketika melihat Lu Timur. Isten Lu secara alami tidak berminat untuk mempermasalahkan hal-hal kecil seperti sopan santun, belum lagi ini adalah suatu kehormatan yang dia berikan secara pribadi. Tidak ada yang menjadi kesal. Jiang Chen, aku senang dengan kehadiran kamu hari ini. Mari kita lupakan apa yang terjadi sebelumnya antara kamu dan aku, dan berharap. Apa yang kamu katakan tentang itu? Petik 2. Apa yang terjadi sebelumnya? Yang Mulia, sifat terbaik yang aku miliki adalah ingatan aku yang buruk. Hehe. Jiang Chen tidak merasa ingin memotong-motong kata-kata dan hanya memutuskan untuk bermain bodoh. Bagus, aku suka pria yang pintar. Xia Ting, bawa Jiang Chen ke halaman dalam untuk mendiagnosis Putri Ziruo. Petik 2. Ya, hambamu mematuhi. Xia Ting adalah seorang kasim. Pangkat seorang kasim yang bisa hadir di sisi seorang raja tentu saja tidak rendah. Xia Ting adalah orang yang cerdas, dan tidak memandang rendah Jiang Chen karena masa lalunya yang rapskalion. Sebaliknya, dia menyenangkan dan sopan, dan tersenyum dengan santai. Duke muda, tolong ikuti aku. Jiang Chen mengangguk, pengurus pelayan aku Jiang Zheng akan mengirimkan kiriman batu nanti, silakan kirim ke kamar putri. Istana itu cukup luas, dan butuh beberapa saat berjalan untuk mencapai harem kekaisaran. Jiang Chen menggelengkan kepalanya sedikit ketika berjalan menyusuri jalan setapak yang tenang di taman bunga. Dari segi lingkungan, tidak ada yang perlu dikritik tentang lokasi ini. Pohon-pohon teduh, kelompok bunga, medan yang damai, koridor ke paviliun, dan berbagai dekorasi taman berjajar di trotoar. Hamparan hijau terungkap setelah melewati jalan setapak dan pintu melengkung. Xia Ting membuat Jiang Chen berhenti di depan bingkai kayu yang penuh dengan bunga. Duke muda, kita berhenti di sini. Ada 2 orang di lapangan. 2 gadis, lebih tepatnya. Kepolosan muda masih tetap di salah satu wajah gadis itu, dan tubuhnya berada di antara sepenuhnya berkembang dan belum berbentuk. Gadis yang dimaksud adalah Ziruo Timur. Dia memegang pedang kayu pada saat itu, menangkis kemajuan gadis itu dengan usaha keras. Gadis lainnya baru berusia 20 tahun dengan tubuh yang sangat berkembang. Dia mengenakan setelan pelindung kulit bentuk pas, yang semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Gadis itu memiliki wajah yang sangat bersemangat, dan muncul cukup serius di antara teriakan. Udara heroik, pantang menyerah dari gerakannya. Memukul. Teriakan ringan terdengar ketika pedang kayu di tangan Ziruo Timur berdentang ke tanah. Pada gilirannya, pedang kayu wanita seksi itu bersandar di leher mungil Ziruo Timur. Jiang Chen menggelengkan kepalanya tanpa kata-kata. Siapa wanita ini? Dia punya nyali, meletakkan pedang kayu di leher sang putri. Apakah dia tidak mengerti arti menahan pertandingan sparring pendidikan? Dan, bukankah aku sudah berulang kali menyarankan terakhir kali bagi Ziruo Timur untuk berhenti berlatih bela diri? Wanita idiot. Jiang Chen menipiskan bibirnya sedikit saat dia mengambil pengecualian untuk adegan itu. Bimbo tanpa otak memang, orang dahulu benar ketika mereka menciptakan kalimat ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa goyangan kepala dan penipisan bibirnya akan jatuh ke garis penglihatan wanita seksi itu, dan menyebabkan masalah tanpa akhir. Chapter 17. Bab 17, Putri. Aku akan tetap mengajar kamu tanpa gagal. Dari mana asal-usul ini? Beraninya dia bertingkah kejam di harem kesultanan. Wanita seksi itu sudah berada dalam suasana hati yang buruk ketika dia dikejutkan oleh pandangan orang asing. Bukankah ini target yang sempurna untuk melampiaskan frustrasinya karena dia punya nyali untuk menggelengkan kepalanya dan memulas bibirnya? Jiang Chen mengerutkan kening dan menoleh untuk bertanya pada Xia Ting, siapa wanita idiot ini? Seolah-olah seseorang memasukkan telur angsa ke mulut Xia Ting ketika dia mendengar ini.
Dia mengenakan ekspresi terkejut dan senyum masam, karena tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya yang terbuka, tidak mampu menanggapi saat itu. Kamu bejat? Baiklah, siapa yang kamu panggil wanita idiot? Siapa lagi selain kamu? Jiang Chen juga telah marah oleh dua label berulang, lecer. Jika aku mengingatnya dengan benar, aku memberi perintah terakhir kali agar Ziruo Timur berhenti berlatih. Dan aku ingin bertanya siapa yang memutuskan untuk menunjuk orang idiot semacam itu oleh pihak putri. Jika aku harus terus-menerus menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dan bodoh seperti itu, maka aku akan meminta kamu untuk menemukan ahli lain untuk diagnosis ini. Dan, kamu wanita idiot, jangan meletakkan pedang kamu di leher sang putri kapanpun kamu mau. Pikiran bergetar ketika jantung berdebar, dan Qi hilang ketika pikiran bergetar. Qi kehidupan sang putri sudah lemah untuk memulai, apakah kamu mengeluh bahwa ia tidak sekarat dengan cepat? Dan yang paling konyol dari semuanya adalah bahwa pedang kayu yang kamu gunakan terbuat dari kayu awan yang membingungkan. Kayu itu memiliki karakter yin, dan akan memicu humor yin di tubuh sang putri. Apakah kamu semua idiot di istana yang luas ini? Petik 2. Wanita itu telah menjadi marah ketika dia dihentikan jejaknya oleh pidato langsung Jiang Chen. Dia juga sedikit terkejut bahwa dia telah mengenali kayu awan misterius dengan satu tatapan. Adapun Isten Ziruo, dia berlari tertawa dengan aura malu dari seorang gadis muda. Dia menarik lengan Jiang Chen, baiklah saudara laki-laki Jiang Chen, Bibi Gouyu baru saja kembali hari ini dari petualangan di luar. Dia tidak tahu apa-apa tentang masalah Ziruo, jadi tolong maafkan dia. Petik 2. Tunggu sebentar. Wanita bernama Gouyu itu kembali sadar. Ziruo, kamu memberiku penjelasan saat ini juga. Siapa yang mau ini, pengampunan bocah terkutuk ini? Bagaimana aku salah? Dan siapa bocah ini? Bagaimana dia bisa mengakses harem kekaisaran? Petik 2. Dan kamu tidak mengakui bahwa kamu idiot. Kamu pikir aku ingin memasuki beberapa harem kekaisaran? Petik 2. Berat, jika kamu memanggilku idiot sekali lagi aku akan mengalahkanmu begitu keras sehingga kamu tidak bisa memberi makan diri sendiri atau bahkan buang air kecil. Pes, ancaman. Dari orang sepertimu. Simpan. Jiang Chen menghina. Di sela-sela, Kasim Siating ingin menemukan waktu untuk diam-diam menyelinap pergi, karena dia menemukan bahwa hal-hal tidak seperti yang dia bayangkan. Dia tidak ingin menjadi canggung di tengah. Dia membawa orang itu ke sini, itu di luar kendalinya jika keadaan berubah menjadi keributan ayam terbang dan anjing melompat. Ziruo Timur yang malang harus memadamkan api di kedua sisi. Jiang Chen meraihnya, ayo, gadis, tunjukkan kamarmu. Kata-kata ini benar-benar membuat Gouyu marah. Dia mengguncang pedang kayunya dan mendesak, lecer. Kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani memotongmu. Petik 2. Kamu wanita gila, kamu benar-benar minum obat yang salah pagi ini. Aku datang untuk mendiagnosis Putri Ziruo dari kebaikan hati aku, dan kamu membuat masalah bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali. Apakah kamu percaya itu? Apa aku percaya apa? Gouyu tertawa dingin. Lupakan. Pria yang baik tidak berkelahi dengan wanita. Putri Ziruo, apakah dia guru bela dirimu? Memecatnya pada kesempatan paling awal. Kamu tidak akan hidup melewati 16 tahun dengan dia di sisi kamu. Petik 2. Kulit tembus di wajah Gouyu ditutupi oleh awan petir dalam sekejap. Dia memfokuskan suaranya dan berteriak, berat, aku berani kamu mengatakan itu sekali lagi. Dengan melihat ekspresinya, Ziruo Timur tahu bahwa Gouyu benar-benar marah. Dia buru-buru berkata, baiklah, Bibi. Kamu berdua berhenti bicara. Dengarkan penjelasan Ziruo. Ini Jiang Chen, ayah telah mempekerjakannya sebagai dokter kerajaan aku. Bibi, jangan remehkan Jiang Chen. Dia benar-benar luar biasa, dia bisa mengatakan bahwa aku tidak sakit, tetapi aku dilahirkan dengan konstitusi yin dan karenanya tidak dapat berkultivasi. Berkultivasi akan meningkatkan beban pada meridian aku dan menghabiskan ki hidup aku. Petik 2. Dokter kerajaan. Bocah ini. Skeptisisme tertulis di seluruh wajah bangga Gouyu. Bibi, namanya Jiang Chen, bukan, bocah nakal ini. Ziruo Timur menanggapi dengan riang. Saudara Jiang Chen, ini adalah bibi aku, dan saudara perempuan ayah aku. Panggilnya Putri Gouyu dan bukan wanita idiot atau gila. Itu tidak terdengar bagus. Petik 2. Bibi. Jiang Chen terkejut. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Dia berasumsi bahwa wanita yang kejam ini adalah semacam guru bela diri wanita.
Tetapi dia masih harus diajar, dan terlebih lagi, jika dia adalah bibi Ziruo. Bibi, apakah ada bibi di dunia yang akan memperlakukan keponakannya dengan cara ini? Apakah kamu tahu bahwa semua yang baru saja kamu lakukan mendorongnya ke jalan kematian? Hanya karena kamu seorang putri bukan berarti kamu memiliki hak untuk menjadi orang yang benar sendiri. Petik 2. Kemarahan dan niat membunuh mendidih di mata Puteri Gouyu ketika tangannya yang cantik tanpa sadar meraba-raba pegangan pedangnya. Mata mereka bertemu. Penampilan Jiang Chen terbuka, tenang dan murni. Hatinya tanpa pamrih dan melingkupi dunia, dan tidak takut membunuh sepertinya Puteri Gouyu yang mengirim jalannya. Berat, aku tidak peduli siapa kamu. Kamu memanggil aku bodoh 5 kali, dan wanita gila sekali hari ini. Ingat ini, wanita membawa dendam. Petik 2. Jiang Chen, kan? Duke muda, kan? Senyum aneh tiba-tiba menarik bibir Gouyu, seolah-olah dia telah mendapatkan salah satu rahasia Jiang Chen. Jiang Chen mengangkat bahu, aku takut segalanya kecuali ancaman wanita. Baiklah, aku akan mendiagnosis Putri Ziruo sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Petik 2. Aku tidak selamat datang. Ucap siapa? Gouyu menjadi semakin tidak senang. Ini rumahku, mengerti? Apa? Kamu bermaksud memberitahu aku bahwa kamu belum menikah? Tolong, berapa umurmu? Bahkan keponakanmu akan menikah dengan seseorang, dan kamu masih berani menyebut ini rumahmu. Apakah kamu sangat membenci pernikahan? Apakah benar-benar menyenangkan menjadi wanita tua? Petik 2. Jika bukan karena penyakit Ziruo Timur, Gouyu pasti akan memotong Jiang Chen dengan satu ayunan dan menyeret mayatnya untuk memberi makan anjing-anjing. Tatapannya yang galak sepenuhnya menggambarkan pikirannya pada saat itu. Oke, bocah. Selamat. Kamu telah berhasil diingat oleh putri ini. Aku akan kembali dan berubah. Jika aku mengetahui bahwa mendiagnosis Ziruo adalah kepura-puraan palsu, kamu akan mengetahui bahwa kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Jiang Chen mengejek. Cepat dan enyahlah. Ingatlah untuk menutup tirai ketika kamu berubah untuk menghindari menakuti siapapun. Bahkan jika kamu tidak berhasil menakut-nakuti orang, masih salah untuk menakut-nakuti orang-orang penting. Petik 2. Baiklah saudara laki-laki Jiang Chen, bibi sudah pergi. Berhentilah berlidah tajam. Bibi sebenarnya adalah orang yang baik, pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua hari ini. Petik 2. Senyum mempesona muncul di wajah Isten Ziruo, memproyeksikan suasana tidak bersalah yang naif. Senyum ini agak mengurangi suasana hati Jiang Chen. Dia benar-benar marah oleh wanita itu sampai kehilangan akalnya. Dia tidak keberatan dengan gerakan bodoh itu. Apa yang terjadi padanya adalah bahwa wanita itu segera memulai dengan lecer, begitu dia membuka mulutnya. Untuk berpikir bahwa aku, Jiang Chen, telah dihina oleh seorang bimbo bodoh. Mendesah. Jiang Chen datang ke markas Ziruo Timur di bawah bimbingannya, dan dia menghabiskan beberapa waktu berkeliaran di sekitar mereka. Saudara Jiang Chen, bagaimana menurutmu? Tempat aku cukup bagus, bukan? Petik 2. Jiang Chen tersenyum ringan. Ini lumayan, tetapi sangat tidak pantas bagi kamu untuk tinggal di sini. Baik dalam hal lingkungan yang lebih besar, atau dalam hal desain detail, semuanya mendorong kamu lebih jauh menuju kematian. Petik 2. Ketenangan Ziruo Timur sangat kacau. Saudara Jiang Chen, jangan menakuti aku. Harem kekaisaran adalah senyawa besar di dalam istana, dan sudah menjadi tempat Yin Qi yang kuat. Desain taman harem kekaisaran ini terlalu sepi, tanpa konsentrasi Yang Qi, membuatnya lebih mudah untuk menarik hal-hal Yin. Jika kamu tidak berlatih bela diri Dao ketika kamu dilahirkan dan tidak tinggal di sini, umur kamu akan hampir sama dengan orang biasa. Sayang sekali kamu dilahirkan ke dalam keluarga kerajaan. Petik 2. Saudara Jiang Chen, kamu membuat aku takut. Akankah Ziruo benar-benar tidak berhasil melewati 16? Petik 2. Jika kamu belum bertemu aku, kamu mungkin bahkan belum berhasil melewati tahun ini. Jiang Chen tidak menjadi pencemas. Lingkungan ini adalah titik fokus Yin alami. Bagaimana mungkin humor buruk dalam konstitusi Yin tidak bertambah buruk? Mengabaikan pandangan khawatir Ziruo Timur, Jiang Chen berjalan cepat. Dia mengangkat kepalanya, terkadang memanjat ke dinding, dan terkadang berjalan ke atas. Dia kembali ke sisi Ziruo Timur setelah beberapa saat dan bertanya, jika aku menghancurkan kompleks harem kekaisaran ini dan mendesain ulangnya, apakah ayahmu raja akan menyetujuinya? Saudaraku Jiang Chen, kamu bercandakan.
Ada 3.000 di harem kekaisaran, bukan hanya tempat tinggal Siruo saja. Petik 2. Jadi, proposal ini tidak akan berhasil. Tidak, tidak. Siruo Timur mengulurkan tangannya yang lembut. Siruo tidak bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari seluruh harem kekaisaran hanya untuk dirinya sendiri. Betapa seorang gadis yang harus dikasihani dan dihormati. Dia menghadapi kematiannya, tetapi masih memikirkan gambaran yang lebih besar. Definisi kehidupan kerajaan yang bisa dibuang. Maka kamu harus keluar, lebih awal lebih baik. Semakin lama kamu tinggal di sini, berarti semakin dekat kamu dengan kematian. Petik 2. Itu juga tidak bisa dihancurkan. Siruo adalah seorang putri kerajaan, dan tidak bisa meninggalkan harem kekaisaran untuk dunia luar sebelum pernikahannya. Suara Siruo Timur serendah nyamuk, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Kepalanya sangat rendah karena dia tidak berani menatap Jiang Chen. Seolah ini semua salahnya. Aku katakan, apakah aturan sialan ini penting, atau hidup kamu penting? Jiang Chen sedikit kehilangan kata-kata. Saudara Jiang Chen, apakah kamu memiliki cara lain? Hidup aku dan aturannya sama pentingnya. Tapi Ziruo takut kalau melanggar aturan akan membuat orang lain tidak bahagia. Petik 2. Siapa? Siapa yang berani tidak bahagia? Katakan pada orang tua kamu untuk mengeksekusinya. Sikap agung Jiang Chen terlihat jelas. Puff, Ziruo Timur terhibur dengan keseriusan Jiang Chen. Saudara Jiang Chen, kamu suka bercanda. Sangat menarik berada di dekat kamu. Petik 2. Gadis itu mengayunkan lengannya dengan ringan di lengan atasnya dan berkata dengan manis, aku tahu saudara Jiang Chen akan datang dengan ide yang lebih baik. Aroma lembut seorang gadis melayang santai ke lubang hidung Jiang Chen, membuatnya merasa dari lubuk hatinya bahwa baik untuk menjadi muda. Dia tertawa, aku sudah punya ide, tetapi kamu benar-benar tidak bisa berlatih lagi. Ai, wanita idiot itu, kamu bilang dia bibimu. Petik 2. Hehe, kamu menghina bibi lagi. Siruo Timur mengedipkan sepasang mata yang bersemangat dan bersemangat. Saudara Jiang Chen, Siruo akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu tidak bisa menghina bibi aku lagi. Petik 2. Kenapa tidak? Dia benar-benar idiot, namun aku tidak bisa menguliahi dia. Aku menghinanya untuk membantunya menjadi lebih pintar. Niat aku baik dan baik. Petik 2. Hehe, tapi bibiku adalah seorang putri. Dia juga penyelenggara nomor 1 dari uji coba naga tersembunyi. Apakah kamu tidak perlu berpartisipasi di dalamnya? Petik 2. Apa? Jiang Chen melompat mendengar kata-kata ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Karena kalian berdua tidak memberiku kesempatan untuk lebih awal, Ziruo Timur merasa sedikit sedih. Jiang Chen cukup tertekan. Dia baru saja menyinggung Duruhai, tetapi yang terakhir hanya di urutan kedua. Tapi sekarang, Putri Gouyu itu adalah penanggung jawab utama. Uji coba naga tersembunyi. Jiang Chen bisa melihat banyak hambatan menyala dan berduri terbang ke arahnya. Penyelenggara utama dan tangan kanannya sama-sama membencinya. Bagaimana tidak mungkin hidup tidak mudah baginya di trial naga tersembunyi. Chapter 18. Bab 18, Dilema Internal Putri Gouyu. Setelah mengalami depresi, Jiang Chen akhirnya bertanya dengan khawatir, bibimu bukan tipe yang membawa dendam, kan? Hehe, dia sangat menyayangiku. Mengenai apakah dia membawa dendam atau tidak, Ziruo tidak tahu. Saudara Jiang Chen, jangan takut. Aku akan berbicara dengannya atas nama kamu ketika aku punya waktu. Petik 2. Tidak masalah siapa yang memohon atas nama kamu, Jiang Chen. Pewaris Kadipaten Jiang Han, berperingkat mati terakhir dalam ujian pra, dan belum melewati salah satu dari 3 ujian dasar. Di dekat Gunung Buatan, Putri Gouyu muncul kembali tanpa diketahui siapapun, mengenakan jubah cahaya kuning berbulu halus. Ada beberapa jejak senyum dingin di wajahnya. Jiang Chen, kamu memiliki keberanian untuk berjalan di sini. Beberapa mengatakan bahwa babi mati tidak takut air mendidih. Karena masalah berdiri seperti mereka, Jiang Chen hanya bisa melihat mereka sampai akhir. Apa? Kamu ingin membalas dendam padaku? Balas dendam. Senyum dingin tersungging di bibir Gouyu. Saat ini kamu bahkan tidak pantas dibalas dendam. Khawatir tentang itu jika kamu berhasil dalam ujian akhir. Petik 2. Benar, sebagai penyelenggara utama, Putri Gouyu tidak tahan untuk merendahkan dirinya sendiri dan melecehkan seseorang yang bahkan tidak bisa melewati satu pun ujian dasar. Hehe, wanita idiot. Kamu menganggap aku terlalu sedikit. Jiang Chen tahu bahwa di hati Gouyu,
dia kemungkinan besar disamakan dengan kata-kata bodoh dan tidak kompeten. Dia akan mengatakan sesuatu ketika derap langkah kaki yang keras terdengar dari luar. Pengiriman batu berjongkok yang telah tiba. Jiang Chen memberi isyarat dan berkata kepada Putri Gouyu, "Siapa namamu, Gouyu itu?" Putri Ziruo mengatakan bahwa kamu menyayangi dia. "Aku hanya bertanya ini, apakah kamu memiliki otoritas di harem kekaisaran?" Petik 2. Kenapa? Gouyu bertanya dengan dingin. "Jika kamu memiliki wewenang, maka hancurkan semua bangunan dalam jarak 100 kaki dari markas Putri Ziruo. Hancurkan gunung apapun, isi air apapun." Petik 2. Juga, sewalah tukang terbaik untuk memotong batu jongkok terbesar yang ada di ranjang batu. Biarkan Putri Ziruo tidur di situ. Yang terbaik jika dia tidur telanjang. Petik 2. Jiang Chen sama sekali tidak peduli bahwa garis hitam perlahan terbentuk di dahi indah Putri Gouyu, dan terus berbicara. "Atur sisa 8 batu berjongkok yang sesuai dengan diagram di kertas aku. Aku akan kembali dengan lebih banyak tugas lain kali." Petik 2. Dan, Ziruo kecil, aku sudah menugaskan sachet ini untukmu. Aku telah memecahkan Dragon Bone Sun Grass menjadi 9 bagian dan memasukkannya ke dalam 9 sachet. Simpan satu di setiap saat, dan letakkan yang lain di tempat yang sering kamu kunjungi. Meskipun Dragon Bone Sun Grass ini sedikit sampah, itu akan dilakukan untuk saat ini. Yang qi yang dihasilkannya akan menyehatkan meridian kamu. Petik 2. Selain itu, ini adalah sketsa tangan dari diagram roh Dewa Matahari, bersama dengan mantra yang menyertainya. Renungkan dan renungkan dengan hati kamu. Ini akan membantu tubuh kamu menghasilkan yang qi. Petik 2. Ini adalah perbaikan sementara, kami harus menstabilkan kondisi kamu terlebih dahulu. Ingat, lakukan apa yang aku katakan. Khususnya, jangan berlatih lagi, atau situasinya akan buruk di luar pemahaman. Petik 2. Kata-kata tuntunan Jiang Chen memiliki kesan seperti seorang master. Sikap dan sikapnya yang tertegun bahkan Putri Gouyu terdiam untuk sesaat. Dia tidak memberi Gouyu kesempatan untuk berbicara setelah selesai berbicara. Dia membersihkan lengan bajunya dan mulai melangkah mundur. Gouyu tersadar seperti Jiang Chen akan pergi. Dia mendengus, "Jiang Chen, kamu adalah orang yang bahkan tidak bisa lulus 3 ujian dasar. Mengapa kami harus mendengarkan kamu?" Petik 2. Tatapan Jiang Chen dingin saat tubuhnya berhenti, tetapi dia tidak berbalik. "Jika kamu benar-benar mencintai keponakanmu, kamu akan melakukan apa yang aku katakan. Jika kamu ingin dia mati lebih awal, maka terus berlatih dengan dia seperti yang baru saja kamu lakukan." Petik 2. Orang harus mengatakan, Jiang Chen memiliki potensi untuk menjadi Master Bluffer. Kata-katanya yang menakjubkan yang disertai oleh aura bermartabat dengan tenang, sudah cukup untuk menyebabkan Putri Gouyu yang unggul, sosok kuat yang bertanggung jawab atas nasib semua Dukedom melalui uji coba naga tersembunyi, untuk sementara kehilangan kata-kata. Hanya ketika bayangannya menghilang, Gouyu pulih, pemula yang kurang ajar itu. Dia membuatku sangat marah. Petik 2. Ziruo Timur tertawa, "Bibi, saudara Jiang Chen sebenarnya sangat baik." Dengar, hari itu di ritus ibadah surgawi. Ketika Isten Ziruo selesai menyampaikan kejadian beberapa hari terakhir, wajah Putri Gouyu mengalami berbagai ekspresi. Siapa yang akan berpikir bahwa begitu banyak yang akan terjadi di ibu kota waktu selama aku pergi? Aku pergi bahkan tidak sebulan. Ekspresi Gouyu menjadi rumit setelah mendengar bahwa Jiang Chen telah bangkit dari kematian setelah dicambuk sampai mati, dan benar-benar mendapatkan perlindungan ilahi karena kemalangannya. Putri Gouyu dilahirkan dalam keluarga kerajaan, dan memiliki salah satu standar tertinggi di seluruh ibu kota. Ambisi dan pandangannya tidak pernah berhenti di kerajaan belaka. Karena itu, dia berkomitmen untuk melatih dan menetapkan tujuan menjelajahi dunia yang lebih luas, lebih mengasyikkan, melalui jalur bela diri Dao. Itu karena dia memiliki mata yang tinggi, bahwa dia tahu sedikit lebih banyak daripada orang kebanyakan tentang perlindungan ilahi. Jika orang biasa ragu-ragu antara skeptisisme dan kepercayaan, maka dia percaya sekitar 70% setelah mendengarkan Ziruo. Tidak mungkin bagi seorang remaja-remaja untuk mengarang begitu banyak dalam panasnya momen. Terutama bahwa Ziruo dan ibunya dilahirkan di bawah gerhana matahari. Rahasia kerajaan semacam ini tidak pernah diungkapkan. Konstitusi Yin, humor kamu. Petik 2. Putri Gouyu merasakan campuran perasaan. Ziruo Timur adalah salah satu keponakannya yang paling dicintai, dan dia menyaksikannya tumbuh dewasa.
Dia selalu bersikeras bahwa Ziruo Timur lemah, dan karenanya bersikeras Ziruo Timur untuk berlatih dan berlatih. Bahkan jika dia tidak mencapai prestasi apapun, memperkuat tubuhnya masih merupakan hal yang baik, bukan? Tetapi, kuliah keras dan keras Jiang Chen hari ini telah menyebabkan keyakinannya bertahun-tahun goyah, hanya sedikit. Apakah aku benar-benar salah? Semua yang telah aku lakukan untuk Ziruo belum membantunya, tetapi pada kenyataannya menyakitinya. Petik 2. Pelindung ilahi. Haruskah aku percaya pada sesuatu seperti ini? Petik 2. Putri Gouyu bergumul dengan dilema internal. Dia secara alami ingin Ziruo Timur menjadi baik, tetapi jika dia terus bersikeras bahwa Jiang Chen adalah seorang penipu, bukankah itu akan merugikan Ziruo? Pada saat ini, Kasim Siating telah memimpin kerumunan orang di dekatnya. Putri, apakah kita menghancurkan daerah ini? Hambamu memohon bimbingan kerajaan. Petik 2. Putri Gouyu mengamati sekeliling, beberapa tanda ketakutan di matanya yang indah. Dia melirik Ziruo Timur dan memperhatikan keinginan di mata gadis itu. Jelas bahwa dia penuh percaya diri pada Jiang Chen. Hancurkan. Gouyu sendiri merasa sulit untuk percaya bahwa dia telah mengucapkan kata-kata itu. Mengapa menghancurkannya? Kenapa dia harus mendengarkan bocah sialan itu? Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada tindakannya? Tidak, aku memikirkan Ziruo. Jika itu membuatnya bahagia, maka kami menghancurkan area ini. Putri Gouyu yang bangga dengan cepat menemukan alasan yang cocok untuk dirinya sendiri. Ketika dia meninggalkan harem kekaisaran, Jiang Chen berkunjung lagi ke Lu Timur. Bagaimanapun, dia adalah raja suatu bangsa, kesopanan yang umum harus diperhatikan. Jiang Chen adalah orang yang cerdas dan tidak ingin memasok makanan ternak untuk pabrik gosip. Isten Lu cukup puas dengan laporan Jiang Chen. Jiang Chen, aku bisa melihat bahwa kamu jauh lebih baik daripada semua dokter kerajaan itu. Yang mulia, ada meluap-luap Yin Qi di harem kekaisaran. Itu bukan tempat tinggal yang cocok untuk seseorang dengan konstitusi putri. Tindakan subjek kamu hanyalah untuk menangkal Yin Qi. Agar sang putri menjadi seperti orang biasa, dia harus keluar dari harem kekaisaran dan menetap di tempat yang mengumpulkan Yang Qi. Petik 2. Saran kamu telah dicatat. Tetapi masalah ini sangat penting dan perlu beberapa pertimbangan. Ini adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan tradisi kerajaan. Bahkan Lu Timur tidak bisa dengan mudah menyetujuinya. Dengan mengatakan itu, subjek kamu meminta cuti. Aku akan memasuki istana untuk memperbarui diagnosis aku setiap bulan dan melihat kondisi putri. Jika tidak ada kecelakaan, kondisinya bisa stabil. Mengenai apakah itu bisa efektif melampaui harapan, itu akan tergantung pada karma putri. Petik 2. Ada banyak hal yang Jiang Chen tidak perlu jelaskan dengan terlalu rinci, seperti diagram roh Dewa Matahari. Sebenarnya itu adalah keberuntungan yang mengubah hidup bagi sang putri. Itu adalah sesuatu yang telah disiapkan Kaisar Surgawi untuk Jiang Chen pada hari itu. Jiang Chen secara alami tidak memiliki kemampuan untuk meniru diagram roh Dewa Matahari, tetapi tidak memiliki masalah dalam mensimulasikan versi yang disederhanakan. Jika Putri Ziruo benar-benar merenungkannya setiap hari, seiring berjalannya waktu, efek dari diagram tunggal ini akan cukup untuk memungkinkannya menjalani kehidupan yang normal. Tapi Jiang Chen tidak akan pernah menyuarakan ini. Memainkan tangan ini dekat dengan hatinya akan mencegah Lu Timur membakar jembatan. Membuang seseorang setelah mereka kehabisan manfaatnya, Jiang Chen telah dilahirkan dalam keluarga kerajaan di kehidupan masa lalunya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Ketika dia meninggalkan istana, dia tidak pergi ke tempat hantu yang biasa untuk minum dan P3L4 Cur, juga tidak memanggil teman-temannya. Sebaliknya, dia langsung kembali ke Manor. Teman-teman baiknya semuanya telah dihukum oleh orang-orang tua mereka masing-masing karena kehebohan yang mereka sebabkan di bangsal Jiang Han beberapa hari yang lalu, belum lagi fakta bahwa ujian akhir bulan semakin dekat. Rasa urgensi telah memenuhi hati semua adipati. Paruh kedua tahun ini akan menandai kedatangan ujian akhir dari uji coba naga tersembunyi. Kinerja putra mereka pada tahap ini adalah kunci untuk menentukan apakah mereka dapat mempertahankan posisi mereka selama 20 tahun ke depan. Mereka yang tahu pasti bahwa posisi mereka akan dipertahankan masih harus khawatir jika peringkat mereka akan berubah. Semua dalam semua, persaingan yang keras dari trial naga tersembunyi menyebabkan semua adipati berjaga-jaga. Sebaliknya, rumah tangga Jiang Han sebenarnya memiliki suasana yang lebih santai. Jiang Feng, Adipati Jiang Han,
tidak memiliki harapan yang tinggi untuk memulai. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental untuk menggantung baju besinya dan kembali ke ladang. Adapun Jiang Chen sekarang, pangkat seorang duke dari sebuah kerajaan bahkan tidak mendaftar di radarnya. Dia berpartisipasi karena dia tidak ingin dunia luar berpikir bahwa keluarga Jiang penuh dengan pengecut dan bahkan tidak berani muncul di pengadilan. Gambaran yang lebih besar tentang persaingan sengit di antara para adipati telah lama terbentuk, dan Jiang Chen tidak punya pilihan selain mengikuti arus. Kalau tidak, untuk menghindari pertempuran pertama setelah reinkarnasinya akan meninggalkan bayangan di dalam hatinya, tidak diragukan lagi mempengaruhi jalan pelatihannya di masa depan. Gosip terbesar hari ini di rumah tangga Jiang Han tidak lain adalah Jiang Chen. Itu karena para pelayan telah membuat penemuan mengejutkan bahwa duke muda telah tinggal di rumah selama 5 hari penuh. Ini adalah berita yang sangat menantang. Orang harus tahu bahwa adipati muda itu adalah tuan yang gelisah sebelumnya. Dia bahkan belum pernah mencatat rekor tinggal di rumah selama 10 jam, belum lagi 5 hari penuh. Bahkan Jiang Feng tercengang dan dia terus bergumam, apa yang dilakukan anak ini? Ini bukan gayanya. Petik 2. Filosofi pemeliharaan anak Jiang Feng meliputi 4 kata, lakukan apa yang dia mau. Adapun protagonis dari rumor, Jiang Chen tidak menanggapi reaksi dunia luar. Dia tidak menyia-nyiakan satu momen pun dalam 5 hari terakhir. Pelatihan, memperkuat meridiannya, memperkuat tubuhnya, semua persiapan akhir untuk membersihkan acu poin kelima. Membaca untuk memahami dan berasimilasi sebanyak mungkin dari dunia ini melalui membaca berbagai volume, 2 item ini hampir menjadi seluruh kehidupan Jiang Chen selama beberapa hari terakhir. Ketika Fajar menyingsing pada hari ke-6, 4 helai ki sejatinya penuh vitalitas seperti Fajar, dan penuh semangat seperti matahari terbit. Chapter 19. Bab 19, Bahaya Tersembunyi Keluarga Jiang. Setelah beberapa hari yang ditentukan latihan keras dan dukungan obat-obatan, Jiang Chen akhirnya memperkuat 4 meridiannya ke tingkat yang memuaskan. Keempat meridian itu sama, seolah-olah mereka adalah bunga yang mekar dengan 4 kelopak, tidak terlalu rapuh atau terlalu keras, dan mereka bertindak hampir bersamaan. Meridian sekarang telah meningkat dalam kelenturan dan kekuatan lebih dari 10 kali dibandingkan dengan pertama kali aku melatihnya. Petik 2. Jiang Chen cukup puas dengan kemajuan ini, meskipun dia tahu bahwa dibandingkan dengan pelatihan orang lain, Jiang Chen sebelumnya masih banyak langkah di belakang mereka. Tapi ini bukan alasan untuk melanjutkan dengan tergesa-gesa, Jiang Chen masih bergerak sesuai dengan tempo. Produk bagus berasal dari pekerjaan yang lambat, dan semua akan jatuh pada saat yang tepat. Akhirnya, pada pagi hari ke-6, Jiang Chen menyambut kondisi puncaknya. Keempat meridian ki sejati itu seperti naga, penuh dengan kekuatan liar, eksplosif. Mereka membentuk konsensus yang tidak direncanakan, yang bertujuan untuk membersihkan acu poin kelima. Aliran ki yang benar dan sangat berirama memenuhi seluruh tubuh Jiang Chen dengan perasaan tenang. Buang napas, beredar ki. 4 meridian ki benar seperti 4 karat yang akan melompat ke hulu. Mereka dalam semangat juang yang baik dan penuh vitalitas. Di bawah bimbingan Jiang Chen, mereka mengambil tindakan yang sama dan bersatu sebagai satu, dan secepat meteor, melesat menuju acu poin kelima Jiang Chen yang telah lama berada. Perasaan agitasi hangat, mirip dengan sukacita luhur seorang pria dan wanita menjadi satu, mengisi setiap pori ketika titik akupuntur dibersihkan. Acu poin itu pecah seperti memecahkan kulit telur. Arus ki yang kuat mengalir melalui acu poin dan bergemuruh di sepanjang jalur yang telah ditentukan, membersihkan meridian kelima. Acu poin kelima, terobosan. Meridian kelima, bersih. Tingkat kelima ki sejati, kesempurnaan. Saat ia menyambut cahaya matahari fajar, Jiang Chen tersenyum tulus pertama sejak reinkarnasi. 5 meridian ki benar tidak mengejutkannya. Apa yang memberinya kebahagiaan adalah rasa prestasi yang diperoleh dari pelatihan, dari menerobos. Perasaan pencapaian ini adalah sesuatu yang tidak pernah dinikmati oleh dirinya di masa lalu yang mulia, putra Kaisar Surgawi. 5 meridian ki benar tentu cukup untuk tidak menempatkan aku di bagian bawah dari semua ahli waris lagi. Dan dengan pengalaman dan potensi aku, seharusnya tidak ada siapapun di dunia ki sejati, bahkan ranah maju ki sejati, yang dapat mengalahkan aku. Petik 2. Jiang Chen masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Dengan wawasannya, dan pengetahuan mendasar tentang dunia ini, ia benar-benar dapat melihat esensi sebenarnya dari hal-hal dengan satu pandangan.
Dia akan dapat sepenuhnya membaca semua strategi lawan sebelum mereka bahkan mencoba teknik tunggal. Ini adalah keuntungan besar dalam kompetisi semacam ini. Ketika Jiang Chen berjalan keluar dari ruang pelatihan rahasia, dia menyadari bahwa sudah berhari-hari sejak dia memanggil orang tuanya. Sejak dia tiba di dunia ini, Adipati Jiang Han telah menjadi dukungan mental Jiang Chen, baik dalam hal ikatan darah atau kesan pertama. Dari pria ini, Jiang Chen bisa mengalami apa artinya memiliki cinta di dunia ini. Meskipun dia tidak mengungkapkannya secara lisan, dia sangat mementingkan ikatan keluarga ini. Ketika dia melihat ayahnya, Adipati Jiang Han memegang undangan di tangannya. Alisnya sedikit berkerut, dan jelas ada sesuatu yang mengganggunya. Ayah, Jiang Chen masuk. Haha, Chen, kamu di sini. Suasana hati Jiang Feng selalu sangat baik ketika dia melihat putranya, dan dia dengan terampil menyembunyikan bayangan yang menutupi dahinya. Bagaimana kabarnya? Aku pernah mendengar bahwa kamu belum menginjakkan kaki di luar dalam beberapa hari. Sudahkah kamu benar-benar mengeraskan hati kamu saat ini dan akan lulus 3 ujian dasar tidak peduli apa? Petik 2. Nada bicara Jiang Feng setengah bercanda, tapi itu menyebabkan Jiang Chen kehilangan kata-kata. Pria tua ini serius memiliki sikap positif. Dia masih bisa menemukannya dalam dirinya untuk membuat lelucon pada saat ini. Ujian dasar tidak penting. Ayah, apa yang kamu lihat tadi? Aku melihat bahwa kamu tampaknya mengkhawatirkan sesuatu. Jiang Chen bertanya dengan tegas, melihat bahwa ayahnya tidak akan membicarakannya. Ah, ini, haha, Chen, kamu belum pernah menyatakan minat pada urusan rumah tangga sebelumnya. Jangan khawatir tentang hal-hal semacam ini. Jiang Feng mengabaikan pertanyaan dan berusaha mengubah topik pembicaraan. Ayah, meskipun aku adalah putramu, haruskah ada batas sejauh perlindunganmu? Apakah kamu tidak takut kamu akan merusak aku menjadi barang sia-sia yang tidak berharga? Petik 2. Hehe, Chener, apa yang kamu katakan? Seorang lelaki tua yang melindungi putranya adil dan benar. Ini sebenarnya bukan masalah besar, hanya saja Adipati Soaring Dragon mengirim undangan, menyambut semua adipati ke resepsi dalam perayaan acara besar kabar gembira di kediamannya. Petik 2. Pangkat seorang bangsawan naga. Orang pertama yang dipikirkan Jiang Chen adalah Long Juxue. Hubungan kita dengan pangkat seorang duke naga melonjak tidak cukup dalam untuk diundang ke pesta, kan? Jiang Chen bertanya dengan penuh tanya. Ai, adipati naga melonjak. Ini adalah tampilan kekuasaan yang nyaris terselubung untuk melakukan tindakan kasar atas keluarga Jiang. Chener, karena kamu bertanya, aku akan memberitahu kamu. Pertahankan akalmu tentangmu saat kamu keluar dan sekitar, dan jangan menyinggung siapapun dari Kadipaten Soaring Dragon. Tanah wilayah Jianghan kita kaya dan subur karena berada di bagian selatan kerajaan. Kami bahkan menemukan sebidang tanah dengan aliran roh yang melewatinya. Karena itu, keluarga kami selalu memiliki kesepakatan bisnis besar yang mengolah bahan roh untuk Pilking Garden. Petik 2. Menemukan sebidang tanah dengan vena roh secara alami membuatnya memiliki tanah subur untuk menanam bahan-bahan roh. Itu juga cukup normal untuk memiliki hubungan bisnis dengan Pilking Garden, tempat yang berspesialisasi dalam pengobatan pil. Jiang Chen mendengarkan dengan tenang karena dia tahu ada lebih dari itu. Tapi baru-baru ini, Adipati Soaring Dragon telah mendekati aku berkali-kali untuk menyewa sebidang tanah dengan kebun bahan roh. Menyewa. Bukannya seolah-olah menyewa properti tidak ada di antara dukedom. Berapa harga sewanya yang ditawarkan? Jiang Chen tampaknya perlahan-lahan membentuk gambar. Ketika aku mengatakan Adipati Naga melonjak menggertak kita, inilah yang kumaksud. Berdasarkan bisnis kami dengan Pilking Garden, sebidang tanah ini memberi kami keuntungan 5 juta perak setiap tahun. Tetapi Adipati Soaring Dragon menawarkan 300.000 perak untuk menyewa tanah kami. Petik 2. Mengolah bahan untuk Pilking Garden menghasilkan pendapatan sekitar 5 juta setahun. Tetapi menyewakannya kepada Adipati Soaring Dragon akan secara langsung mengecilkan pendapatan menjadi 300.000. Perampokan? Perampokan di jalan raya hanya dengan memperlihatkan kekuatan. Jiang Chen mengerti semuanya sekaligus. Duke of Soaring Dragon ini memainkan kekuatannya sebagai duke pertama kerajaan. Perjamuan yang disebut adalah salah satu alasan palsu. Mengundang Adipati Jianghan tidak diragukan lagi untuk menekannya secara langsung dan memaksanya untuk menyetujui. Jika tekanan hanya datang dari Adipati Soaring Dragon, itu akan sederhana. Kita semua Adipati Kerajaan Timur, jika kamu menekan aku,
maka aku hanya akan mengabaikan kamu. Itu akan menjadi pelanggaran kode etik leluhur dan tabu besar jika adipati mudah bertengkar satu sama lain. Melihat ayahnya sangat bermasalah, Jiang Chen merasa bahwa tekanan tidak hanya harus datang dari adipati naga melonjak. Apakah itu Pilking Garden diam-diam membuat kesepakatan dengan pangkat seorang duke naga melonjak? Tanya Jiang Chen. Jiang Feng pikir itu agak aneh dan menatap Jiang Chen. Ya Chen, biasanya kamu tidak bertanya setelah masalah ini, tetapi kamu sudah mengidentifikasi arus tersembunyi di dalam ini. Memang itulah yang terjadi, Pilking Garden telah memberi isyarat bahwa bahkan jika kita tidak menyewa ke pangkat seorang duke naga melambung, mereka berencana mengakhiri hubungan setelah pengadilan naga tersembunyi. Petik 2. Jiang Chen akhirnya sepenuhnya memahami situasinya. Ini menambah penghinaan pada cedera. Kedua belah pihak telah bekerja sama untuk mengesampingkan pemilik tanah dengan semangat. Duke of Soaring Dragon ini terlalu licik, ini menjalankan bisnis tanpa kulit dalam permainan. Ketika dihadapkan dengan pilihan antara pangkat seorang duke naga melambung dan pangkat seorang duke Jiang Hang, Taman Pilking secara alami memunculkan yang pertama. Bagaimanapun, itu adalah adipati pertama di kerajaan. Lalu, perjamuan malam ini adalah makan malam di mana pengkhianatan direncanakan. Jiang Chen bermain-main dengan undangan dengan penuh minat. Duke of Soaring Dragon's Arrogance, dan rasa penjahat kecil memenangkan hari terpancar di antara baris teks. Poin krusial adalah, undangan bersusah payah untuk mengingatkan Adipati Jiang Han untuk membawa Jiang Chen juga. Apakah ini untuk membuat paket ayah dan anak untuk penghinaan pahit bersama? Chener, aku berpikir bahwa aku harus pergi sendiri. Kamu, pergi tentu saja. Kenapa tidak? Aku benar-benar ingin membuka mata aku. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Aku ingin melihat apakah Adipati Soaring Dragon ini benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Setelah penjelasan ayahnya tentang masalah ini dan kombinasi dari semua yang terjadi sebelumnya, Jiang Chen memiliki alasan penuh untuk mencurigai bahwa Adipati Naga melonjak terlibat dalam kentut yang dilepaskan Jiang Chen sebelumnya selama ritus. Bahkan jika dia tidak terlibat langsung, dia harus terlibat secara tidak langsung. Ditambah lagi, bagaimana mungkin seorang duke dari Soaring Dragon membuat Jiang Chen meminta untuk mundur? Menghentikan kemajuan karena rasa takut. Menghindari konflik dan provokasi. Itu adalah tindakan yang lemah. Dalam kehidupan ini, Jiang Chen hanya akan menjadi salah satu yang kuat. Ditambah lagi, Jiang Chen juga ingin melihat keadaan kebetulan seperti apa yang telah terjadi pada adipati pemula itu untuk menggertak bahwa itu adalah peristiwa besar berita gembira. Keesokan harinya, istana. Setelah beberapa hari kegiatan yang sibuk, markas Ziruo Timur telah direnovasi sesuai dengan cetak biru Jiang Chen. Perempatan Ziruo Timur sekarang jelas tidak sehalus dan seindah sebelumnya, tetapi memiliki beberapa jejak garis maskulin. Lu Timur juga telah mendengar hal ini, dan datang untuk inspeksi pribadi hari ini, ditemani oleh Putri Gouyu. Haha, Jiang Chen ini tahu bagaimana membuat sesuatu baik-baik saja, bagaimana ini terlihat seperti tempat tinggal seorang putri. Meskipun Easton Lu mengatakan ini, jelas melihat bahwa dia tidak benar-benar keberatan. Gouyu, apa pendapatmu tentang Jiang Chen ini? Lu Timur tersenyum riang dan bertanya pada putri di sebelahnya. Saudara laki-laki, jika Jiang Chen dapat menyembuhkan Ziruo, maka kita secara alami dapat membiarkan permainannya. Tetapi jika ini semua sulap, aku akan menjadi yang pertama menghukumnya. Petik 2. Ziruo Timur datang memantul seperti rusa kecil ketika mereka berbicara. Ayah, Bibi, kamu datang untuk melihat Ruur. Ya, Ruur, bagaimana perasaanmu selama beberapa hari terakhir ini? Easton Lu merasa sedikit bersalah ketika dia memandangi anak perempuan yang telah mengalami banyak kesulitan sejak kecil. Ziruo telah mengalami nasib sial sejak dia masih kecil, tetapi tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, dia sangat dewasa dan selalu memikirkan orang lain ketika melakukan sesuatu. Bahkan dengan tubuh yang syarat penyakit, bahkan mengetahui bahwa dia tidak punya waktu lama untuk hidup, dia selalu hidup dengan optimis. Ayah, Ruur sudah cukup bahagia akhir-akhir ini. Lihatlah wajah Ruur, bukankah itu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya? Dan, Ruur tidak lagi takut pada hawa dingin hingga tengah malam. Aku merasa luar biasa setiap hari dan tidur jauh lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Memang terlihat jelas dari semangat dan corak Ziruo Timur bahwa kondisinya jauh lebih baik akhir-akhir ini. Dia juga tidak terlihat lesu seperti sebelumnya. Ruur,
Ini berarti perawatan Jiang Chen berpengaruh. Mata Easton Lu berkilau. Ya, itu harus dikreditkan ke saudara Jiang Chen. Aku menyimpan 2 tas yang dia berikan pada tubuh aku, dan jangan merasa lelah semudah aku sebelumnya. Aku juga tidak terbangun oleh udara dingin di tengah malam. Ayah, Bibi, aku merenungkan setiap hari diagram yang diberikan saudara Jiang Chen kepada aku. Aku pikir itu bekerja dengan sangat baik. Petik 2. Mendengar kata-kata Ziruo Timur dan melihat bahwa tubuhnya telah berubah menjadi lebih baik, Lu dan Gouyu Timur saling memandang, ekspresi yang berarti di kedua wajah mereka. Chapter 20. Bab 20, Perjamuan adalah perangkap. Aku tidak takut. Bocah itu, apakah dia sebagus itu? Gouyu enggan menerima situasi itu. Dia masih merasa sangat canggung setiap kali dia berpikir untuk diajar oleh Jiang Chen. Agak sulit baginya untuk melepaskan muka dan mengakui keunggulan Jiang Chen. Easton Lu dengan ringan menarik Easton Ziruo ke dalam pelukan yang dipersenjatai, mendesah pelan. Siapa yang mengira bahwa setelah apa yang terjadi pada ritus penyembahan surgawi, kekayaan telah menimpa kita di tengah bencana. Apakah kehendak langit untuk menggunakan tangan Jiang Chen sebagai kapal untuk meringankan penderitaan Ruur? Petik 2. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak penjelasan ini menjadi satu-satunya yang mungkin. Oh, benar, Gouyu, Jiang Chen berada di ibu kota untuk berpartisipasi dalam percobaan naga tersembunyi. Bagaimana nilainya? Lu Timur tiba-tiba teringat hal ini. Kakak laki-laki, dari 108 pewaris, nilai Jiang Chen ini tidak diragukan lagi adalah yang terakhir di kelasnya. Dan sampai sekarang, dia belum lulus satu pun dari 3 ujian dasar. Hanya ada 3 atau 4 hari lagi hingga batas akhir-akhir bulan. Jika dia masih tidak bisa lulus mereka, maka dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian akhir dari Hidden Dragon Trials. Gouyu hanya bisa menjawab dengan jujur. Seburuk itu, Lu Timur juga cukup terkejut. Ini menempatkan aku pada posisi yang sulit. Jika anak ini tidak dapat lulus bahkan ujian dasar dan kehilangan kadipaten keluarganya sebagai hasilnya. Lalu niat aku untuk memberikan penghargaan dan kekayaan. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Dia tidak mencoba sebelumnya, itu tidak akan menjadi ketidakadilan bagi keluarganya untuk kehilangan pangkat seorang duke. Saudaraku, aku mengatakan ini dulu. Karena kamu telah menugaskan aku untuk percobaan naga tersembunyi, aku tidak akan mudah pada siapapun. Gouyu masih mempertahankan bibir atas yang kaku. Haha, bagaimana aku akan menempatkanmu di posisi yang sulit? Jika menjadi seorang duke benar-benar tidak ditulis dalam bintang-bintangnya, maka menjadi pejabat yang tidak berdaya di ibu kota sama baiknya. Tidak ada kekuatan atau pengaruh, atau kekayaan dan kekayaan. Itu juga kehidupan yang cukup riang. Petik 2. Ini sebenarnya kesimpulan pilihan Lu Timur untuk masalah ini. Jika tidak, semua berbagai adipati akan kembali ke wilayah mereka setelah percobaan naga tersembunyi, dan siapa yang kemudian akan mengobati penyakit Ziruo Timur. Oh benar, saudara kerajaan, berbicara tentang percobaan naga tersembunyi, Gouyu menerima undangan hari ini. Itu datang dari Kadipaten Soaring Dragon. Petik 2. Soaring Dragon Duchy. Easton Lu samar-samar mengerutkan alisnya, jelas sangat sensitif terhadap 3 kata ini. Ya, dikatakan bahwa akan ada jamuan malam ini, dan mengundang aku untuk hadir. Tampaknya, berita gembira yang luar biasa telah terjadi di rumah tangga Soaring Dragon. Petik 2. Acara yang menggembirakan. Ekspresi Easton Lu menjadi lebih rumit. Sebagai penguasa kerajaan yang ditinggikan, dengan segala hak ia harus memiliki kendali mutlak atas semua di ibu kota. Tapi peristiwa kebahagiaan besar apa yang telah terjadi di rumah tangga Soaring Dragon? Lu Timur tidak punya petunjuk. Tentu saja, Adipati Soaring Dragon tidak akan pernah mengundang raja ke perjamuan. Pertama, Adipati tidak memerintahkan penghormatan seperti itu, dan kedua, kebiasaan yang ditetapkan oleh nenek moyang tidak mengizinkan tindakan seperti itu. Dia tidak menguraikan undangan itu, dan hanya mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan putri bungsunya Long Juxue. Mungkinkah Long Juxue memiliki terobosan di jalur bela dirinya? Petik 2. Easton Lu sebenarnya tidak keberatan jika itu benar-benar masalah kecil. Dia merentangkan tangannya, kamu sebaiknya hadir karena kamu diundang. Duke of Soaring Dragon ini, hehe. Petik 2. Ekspresi Gouyu juga agak rumit, dan dia mengerti keberatan saudara lelaki kerajaannya terhadap Adipati Soaring Dragon. Dia adalah adipati pertama di bawah langit, dan memiliki posisi dan kekuasaan yang unggul.
Pengaruhnya hampir menyaingi haknya. Rumah naga Soaring terletak di distrik tenggara ibu kota. Lokasinya unggul dengan jalan-jalan makmur dan bangunan-bangunan megah. Rumah Jiang Han benar-benar tak tertandingi. Tentu saja, meskipun itu disebut Manor Naga Melonjak, itu hanyalah lokasi perumahan sementara ketika Sang Duke berada di ibu kota. Setiap bangsawan sejati adipati masih berada di wilayah masing-masing. Jiang Feng bermaksud untuk mempersiapkan hadiah yang tampan sejak ia menghadiri jamuan, tetapi telah diveto oleh Jiang Chen. Karena mereka pasti akan menyatakan permusuhan, mengapa repot-repot? Hanya membawa beberapa barang acak, dan keluarga naga melonjak dapat menerimanya jika diinginkan. Selain itu, sudah pasti taruhan bahwa undangan ini tidak peduli dengan hadiah yang dibawa dengan tangan. Apa yang Duke dari Soaring Dragon inginkan adalah sebidang tanah Jiang Han yang berisi vena roh, dan untuk memotong sumber pendapatan terbesar bagi Kadipaten Jiang Han. Untuk merebut makanan seseorang adalah untuk memulai pertikaian darah. Jiang Chen jelas mengerti bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Jiang Chen berlari keluar dari ruang pelatihan rahasia saat senja. Dalam kata-katanya, mereka akan dikenakan tatapan dingin bahkan jika mereka datang lebih awal, jadi mengapa tidak menunggu sampai semua orang hadir. Jiang Feng berpikir ini sangat masuk akal dan dengan demikian menerima saran Jiang Chen. Sebagian besar tamu undangan sudah tiba ketika dua putra ayah telah tiba di Manor Naga Melonjak. Adegan di depannya benar-benar dalam harapan Jiang Chen. Entah dengan persetujuan atau kebetulan sebelumnya, beberapa adipati telah membentuk kesepakatan dengan Adipati Naga Melonjak dan dengan sengaja mencopot duo putra ayah. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Feng biasanya bersikap baik dan telah berteman dengan beberapa adipati. Beberapa teman akrabnya datang untuk menyambut Jiang Feng. Jadi segalanya tidak terlalu jelek. Kakak Jiang, adipati ini telah merindukan keabadian untuk kedatangan kamu. Kamu akhirnya ada di sini. Tawa renyah tiba-tiba terdengar dari depan, dan seorang pria berpakaian jubah mewah berjalan ke arah Jiang Feng dengan langkah besar. Pria ini memiliki kerangka yang kokoh dan berjalan dengan ketenangan dan energi seekor harimau. Aura yang mendominasi diselingi setiap gerakannya. Dia adalah Adipati Naga Melonjak, Long Zhaofeng. Ini terlalu banyak, saudara Long terlalu sopan. Ayo, datang. Kakak Jiang, kamu adalah tamu terhormat aku hari ini, dan harus duduk di sebelah aku di meja tinggi. Petik 2. Tidak mudah mendapatkan kursi di meja tinggi. Rumah tangga seperti bangsawan adalah yang paling khusus tentang pengaturan tempat duduk. Meskipun adipati posisi Jiang Han bagus, itu tidak cukup baik untuk mendapatkan kursi di meja tinggi. Bagaimana aku bisa menerima ini? Brother Long, tolong lanjutkan urusan kamu, aku akan duduk dengan gerombolan saudara ini. Jiang Feng masih ingin duduk bersama awak kapalnya. Namun, ia tampaknya telah meremehkan tekad Long Zhaofeng. Seorang tamu harus mengikuti keinginan tuan rumahnya. Kakak Jiang harus mendengarkan kata-kata Duke ini hari ini. Long Zhaofeng menghirup udara, aku tidak akan beristirahat sampai kamu duduk di atas meja. Ke samping, Jiang Chen berkata dengan ringan. Ayah, jarang Duke of Soaring Dragon sangat menyukai kita. Karena ada kursi untuk kamu di meja tinggi, mengapa tidak duduk? Silakan duduk. Petik 2. Hahaha, dan ini pasti. Oh benar, kamu pasti keponakan Jiang Chen. Bagus-bagus, ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Keponakan yang terkasih, generasi muda dapat bersenang-senang di tempat lain. Aku tidak akan menyapa kalian semua secara terpisah. Adipati Soaring Dragon tertawa dan memberikan pandangan yang sedikit bermakna, menghabiskan waktu singkat pada Jiang Chen. Hehe, tolong bantu dirimu, Yang Mulia. Jiang Chen menunjuk secara acak dengan tangannya dan berbalik untuk pergi. Saudara Chen, di sini. Jiang Chen melihat gundukan besar sosok melambai padanya dengan bersemangat dari meja yang tidak terlalu jauh begitu dia berbalik. Hanya satu orang di seluruh kerajaan timur yang memiliki volume tinggi. Tidak ada yang lain. Secara alami Suan yang berlemak itu. Duduk dengan Suan yang gemuk adalah pewaris pangkat seorang Hubing, Hubing Yue. Dua orang ini adalah teman terbaik Jiang Chen yang kebetulan berada di ibu kota. Adapun yang lain, Yang Zong, dia bersembunyi di meja lain, dan bahkan tidak berani memandang Suan yang gemuk dan yang lainnya. Jelas bahwa dia tidak menginginkan bagian dari apapun. Kakak Chen, beberapa hari ini telah menjadi penderitaan bagi adikmu. Fatih Suan sangat kasar saat dia menggunakan lengan bajunya, yang terbuat dari sutra terbaik, untuk membersihkan kursi. Brother Chen,
Ini adalah kursi yang telah aku tempati untuk kamu sejak awal malam. Haha, memiliki Tonase adalah keuntungan dalam meraih kursi. Petik 2. Brother Chen, belum pernah melihatmu sebentar, aku agak merindukanmu. Gelombang antusiasme juga terpancar dari mata Hu Bingyue. Orang ini tidak banyak bicara, tetapi nyata dan langsung. Jiang Chen kurang lebih tersentuh bahwa keduanya akan bertindak seperti ini pada pertemuan seperti itu, terutama dengan adipati posisi genting Jiang Han. Ada alasan mengapa orang-orang ini disebut sahabat. Jiang Chen mengabaikan pandangan yang datang dari segala arah dan hendak duduk ketika sesosok tubuh melintas di samping kursi, dan duduk dengan kuat di kursi yang baru saja dibersihkan Xuan. Fatih Xuan, terima kasih telah menyelamatkan aku kursi. Pria ini mengenakan jubah hitam dan hidungnya merah karena rosacea. Beberapa isyarat ejekan menetes dari ujung bibirnya yang tajam saat dia dengan berani mengambil alih kursi. Yan monyet, apa artinya ini? Fatih Xuan segera marah. Fatih Xuan, aku ingin menanyakan hal yang sama, apa maksudmu dengan ini? Tidak bisakah aku duduk di kursi ini? Orang ini secara alami pewaris pangkat seorang Duke Yanmen, Yan Yiming. Dia juga orang yang sama yang secara sukarela mengidentifikasi dirinya ketika mengancam Jiang Chen di aula penyembuhan. Ini adalah kursi yang aku pesan untuk saudaraku Chen. Fatih Xuan ingin mengangkat Yan Yiming dari kursi. Kakak Chen, maksudmu dia? Yan Yiming tersenyum congkak. Fatih Xuan, apakah kamu buta? Ini adalah area ranah menengah. Hanya mereka yang memiliki setidaknya 4 tingkat Ki sejati yang berhak duduk di sini. Petik 2. Dia melirik Jiang Chen dan berkata dengan nada yang sangat mengejek sambil menunjuk ke meja yang sepi untuk satu di sudut. Jiang Chen, meja itu untuk secara khusus disiapkan untuk dunia awal. Tawa parau terdengar dari semua sisi begitu Yan Yiming menyampaikan kata-katanya. Jelas bahwa ini adalah permainan yang sudah lama direncanakan, dan hanya menunggu Jiang Chen dan Xuan yang gendut untuk ikut serta bermain bodoh. Fatih Xuan marah. Yan monyet, apakah kamu tidak tahu untuk memilih waktu yang lebih baik ketika kamu perlu ditampar? Yan Yiming tersenyum tipis. Xuan yang gendut, kamu hanya 5 tingkat Ki sejati. Kapan kamu memiliki kemampuan untuk menamparkan 6 tingkat yang lebih baik? Petik 2. 6 meridian Ki benar Yan Yiming melonjak saat ia berbicara, secara langsung mengirimkan aura yang mengesankan. Pedang itu berderak, dan tampaknya sangat mungkin bahwa perkelahian akan segera pecah. Tiba-tiba, suara renyah dan jari kaki melengkung datang dari meja terdekat. Saudara Jiang Chen, duduk di sini. Aku menyelamatkan kamu kursi. Petik 2. Suara itu naif dan jernih. Jiang Chen tahu tanpa memalingkan kepalanya bahwa itu adalah putri Siruo Timur. Senyum tipis di bibirnya, Jiang Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Yan Yiming. Duke muda ini memiliki struktur tulang yang bagus dengan wajah yang tampan, dan bahkan mencuri kursi dengan kepribadian seperti itu. Kamu memiliki masa depan yang cerah di depan kamu. Tuanmu harus mengagumimu. Yan Yiming bukan. Aku akan ingat kamu. Dengan itu, Jiang Chen selesai mengabaikan cemoohan di sekitarnya dan melenggang menuju Siruo Timur dengan wajah damai. Kamu gadis bodoh, apa yang kamu lakukan di tempat kotor seperti itu daripada tinggal di kamarmu? Kerumunan yang berkumpul terkejut, seolah-olah petir membakar mereka semua menjadi renyah setelah Jiang Chen berbicara. Ini adalah sang putri. Jiang Chen telah dicambuk oleh raja terakhir kali dan nyaris lolos dari kematian, tetapi perilakunya telah memburuk dan sekarang berani berbicara kepada bahkan putri raja yang paling dicintai dengan nada seperti ini. Ini terdengar seperti seseorang menceramahi saudara perempuannya sendiri. Dan untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat yang kotor di depan tuan rumah perjamuan, bukankah ini tamparan verbal? Suasana adegan itu membuat nuansa aneh dalam sekejap mata. Semua orang memiringkan kepala mereka dan berpikir bahwa ada Duke muda Jiang ini, yang memiliki kecenderungan tidak berhenti sampai dia mengatakan sesuatu yang benar-benar keterlaluan, secara spontan menjadi gila karena semua tekanan.